Udah. Ganggu gitu ya kalau misalkan di daerah namanya ya tadi kenal jadi seperti di daerah sana gitu update kasarnya galak bagian terjadi masalah gitu kan di Nusa Dasma. Tapi kan kalau misalkan di lemburnya Lira mah asal kumaha galak sedisaka juga iya jadi serba salah gitu. Tapi ya alhamdulillah sadayana wargi-wargi no aya anu tasuping hatur nuhun. Mudah-mudahan orang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Da ari rarai-rarai nama panginten abdi tasundingannya. Panginten teh kedah abdi memperkenalkan diri atas uningan nami abdi linggihna di mana panginten teh kedah digenrekeun terang ya ngatur nuhun ka Pak Kadus anu tasuping ka neng-neng sareng kakaknya anu tos masihan waktu kanggo di tempat acara kegiatan anu menuju diselenggarakan ayeuna. Panginten abdi lebih ke sharing aja ya Bu ya. Abdi teh enak kali ya tadi nya. Nah, pangintennya seueur anu langsung namanya teh anu icalan, tapi potensi yang ada di wilayah Cipta Karya seharusnya ageng museur, cuman panginten pendorongnya kurang dari ke pemerintahan setempat ataupun apa sih namanya teh anu ieu kirang lah gitu kan ya. Seperti di urang mah UMKM. Apa sih Ibu UMKM teh? Sanes usaha maksa kudu meuli nya. Tapi usaha mikro, kecil, menengah Bu. Naon anu disebutkeun usaha mikro? Usaha mikro itu Bu, seperti Ibu ayeuna disebutna usaha mikro karena omsetnya itu di bawah 5 miliar. Ibu omset asetnya terus 5M teh aja. Nah, yang disebutkan dengan usaha mikro itu Bu, omsetnya yang di bawah 5M. Dari 0 sampai 5 miliar. Kan ujung 5 miliar. Ibu sasasi pendapatan sok kengeng tara 5 juta. 1 juta ada mungkin ya. Kalau 1 juta sampai 2 juta mungkin 1 bulan ada. Tapi kalau misalkan dalam waktu 1 bulan 5 miliar, abdi oge teu sakitu Bu. Abdi oge teu sakitu. Nah, usaha kecil kan bahasa urang mah kan abdi mah icalana mung saukur kecil alita. Kalau dalam bahasa usaha itu usaha yang sudah maju, omsetnya di atas dari 0 rupiah sampai dengan 10 miliar. Itu yang disebut dengan usaha kecil. Kalau usaha menengah, wah itu mah punya terkadang ku abdi disebutkan itu mah yang mereka udah punya PT, udah punya CP. Tapi kan di kita juga ada PT, CP, tapi omsetnya belum segitu. Ya panginten itu belum mencapai ke sana. Baru nama aja mungkin. Lalu apa aja kewajiban pelaku usaha yang harus dilakukan? Yang pertama, pelaku usaha itu wajib mempunyai NIB. Apa itu Ibu? NIB, Ibu sudah gaduhan NIB tuh? Bukan surat keterangan dari desa ya Bu ya? Kan kapungkur mah urang teh sok ngagaduhan surat keterangan usaha dari desa. Upami Ibu pada ngajengkeun ka bank atau napi aya kaperyoginan, itu pasti nyungkeun ka desa. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi Bu. Sekarang mah ada NIB, nomor induk berusaha. Itu wajib dan tidak dibatas waktu. Selagi kita berusaha, berdagang, berjualan, itu harus ada dan berlaku. Kecuali abdi mah mau jalan deui udah nggak akan itu tidak akan berlaku. Tapi kalau misalkan kita masih produktif untuk berjualan, berdagang, insya Allah itu sampai selama kita berjualan itu masih tetap berlaku.
tidak ada batas untuk memperpanjang riweuh, apalagi suka ada oknum sok ngadamel ka abdi engke ya biayana sekian. Nah itu enggak ya, soalnya sekarang perizinan itu gratis Bu. Pemerintah lagi gembar-gembor untuk perizinan NIB, PIRT, halal, kecuali hak merek Bu ya. Kalau Ibu punya produk masing-masing itu wajib hak merek, takutnya di branding orang. Kalau Ibu udah berjalan lama lah usaha, terus pas di tengah-tengah ada yang menyaingi kita, itu baru usahanya berapa bulan terus langsung melejit dia buat hak merek, wah langsung kita di ban sama itunya, kita nggak bisa jualan lagi, yang ada kita kena denda 5 miliar. Makanya itu kalau misalkan ada yang punya home industry gitu ya, seperti yang punya keripik, punya produksi keripik, punya produksi pakaian, udah aja kita urus aja itu hak mereknya. Kalau untuk pelaku usaha mikro itu ada subsidi, asalnya dari 1.800.000 itu menjadi 500.000 yang berbayarnya. Lalu NIB ya, kembali lagi ke NIB. NIB apa Bu? NIB teh kalau namanya kita yang pertama kita ada pengakuan dari pemerintah pusat, kabupaten sampai kementerian itu udah tercantum ya di sana bahwa kita itu yang namanya ini udah tercantum namanya, dan juga satu nik ya itu cuma 1 kali kita bisa daftar, nggak bisa lagi kita buat. Biasanya pembuatan NIB itu, kenapa pembuatan NIB kalau misalkan yang sudah terdaftar nggak bisa didaftarkan kembali? Da abdi mah teu ngaros ngadamel NIB Bu, tapi nah terus aya NIB nah sudah tidak bisa terdaftar lagi. Biasana sok aya anu ngadamelkeun NIB tapi tanpa sepengetahuan kita. Seperti Ibu lamun misalkan nambut ka bank, otomatis oleh pihak bank langsung dibuatkan NIB. Janten teu nyarios ka Ibu teh, langsung we didamelkeun. Pada akhirnya kita suatu saat mau butuh, pas mau didaftarkan kembali itu nggak bisa didaftarkan lagi. Itu teh ngarobihna rumit Bu, kedah ka perizinan heula ngantosan lami deui. Makanya kalau misalkan ya orang biasa akses sendiri lewat oss.go.id tanpa dipungut biaya. Kalau misalkan orang desa Kuningan biasa ngadamel NIB, mangga atanapi Ibu pada Bu, abdi pangadamel NIB, mangga abdi 24 jam nonstop, mangga ka Umi. Kecuali pamit tengah wengi mah abdi teu ditami nya. 24 jam. Ya maksudnya kan hari jam 12 penting deui mah kita atuh Kang Diki. Siap. Kita selesai di rumah sudah dari keluar salapan. Ya. Kalau kan saya salapannya, dia pelaku UMKM. Gelar mereka akan mendapatkan NIB yang saya dapatkan. Cara nanti pamit terus itu yang bukan itu pelaku UMKM. Kalau untuk pembuatan NIB nanti insya Allah pasti Pak Abdi dibantu menghadapi NIB. Paling persyaratannya KTP, email, dan nomor telepon aja itu. Tidak ada yang harus ditempuh apa-apa. Cuman cekap yang saya di WA kan Mama Kak Abdi. Ya kalau saya kan di Rasulullah ya di situ lah Ya. Dengan aja kan kita ada mengingatkan bukan tergantung kata aja. Kalau saya kan jadi kayak apabila setelah saya dinali sampai kedua sampai ketiga ya. Itu kan siasat itu nama masing-masing kan dia. Enggak. Ngarancang itu kan salah satu dari UMKM biasa dimasukkan. Itu masuknya ke kerangka, jadi kerajinan. Enggak. Siap. Di atas. Nah, selain NIB apalagi yang harus kita tempuh? PIRT. Di sini ada yang produk makanan nggak? Anu ngadamelan keripik, kue ali, kue basah, seblak, teras mandinya, minuman gak masuk, terus
pokoknya yang makanan yang home industry aya tuh di Cipta Karya. Ada ya, di RW 8 ada. Di RW 5 Pak RW kumaha eta aya tuh? Wah ya, RW 6 aya ada pamit obat mah? Nah. Oh iya. Teh Heni halal atau saya di Abdi. Pami peryogi halal kek Abdi. Oh iya, terus PIRT, perizinan industri rumah tangga. Itu dari Dinkes Kesehatan. Biasa ibu mungkin ku abdi diajukeun seperti anak icalan nasi kuning, bubur, terus cilok enak terus dari PIRT harus BPPOM, terus yang keripik, basreng dan sebagainya. Itu wajib PIRT. Ibu mayan tuh PIRT nah? Tidak ibu, gratis. Pasti nanti kita dapat pelatihan, kita dikasih uang saku malahan nanti pas pelatihannya. Sok biaya yang ngebade mangga, oke. Tak acan garu NIB, PIRT halal, sareng sajaminan, kieu biasa kami dibantos. Nyari sesuai ke RW masing-masing. Upami RW tidak care dengan masyarakat, mangga langsung ke abdi. Ya. Terus setelah PIRT nanti kita tempuh untuk halal. Nah, di dia aya anu atas anu gaduh produk anu tos dihalalkan tacan. Tacan gaduh. Kesana kalau pagi-pagi gorengan, kalau siang roti. Pagi-pagi gorengan, siang roti. Nah, untuk peraturan sekarang Bu ya, izin halal itu wajib. Karena kemarin kan acuannya Oktober 2024 itu bagi pelaku usaha yang belum punya PIRT NIB halal itu dinonaktifkan untuk usaha. Jadi ditarik ku izin edarna moal tiasa icalan deui. Abdi tos mah ngalebetkeun ka supermarket, ka minimarket, tapi belum ada izin salah satu dari itu, maka izin edarnya itu ditarik, tidak akan bisa kita jualan lagi. Sedangkan penghasilan kita satu-satunya dari jualan itu. Ya panginten kurang ditemu untuk perizinan itu. Budak abi mah alim ribet kan biasanya pelaku usaha itu seperti itu ya. Banyak ada adik sering menakan pelaku usaha seperti itu. Bu abi itu selalu ngasih nama yang ada margin tapi ribet sian kitu. Padahal itu tuh belum dijalani. Sedangkan kalau kita coba mah insya Allah nggak akan lama itu teh. Kalau NIB itu 1 jam juga, nggak sampai 1 jam. Kalau aksesnya lagi lancar itu langsung jadi. Kalau PIRT itu sama bisa ditunggu untuk halal paling lama itu 3 bulan. Kalau tidak ada kendala, bahkan 1 minggu juga untuk pendaftaran kita pengajuan 1 minggu. Kadang-kadang pas 1 minggu itu udah beres. Gimana dari BPJPH-nya? Nah, atas negara duhak halal tak acan. Badai didamel Bu. Hoyo, mangga. Itu tidak dipungut biaya kecuali yang olahannya daging seperti bakso. Itu kan full daging sapi, daging ayam. Itu tidak berbayar. Itu masuknya ke halal reguler. Tapi kalau yang kita berbasis makanan yang berbahan nabati itu gratis, itu disebutkan dengan halal safe declare Bu. Tidak dipungut biaya 1.000 pun. Bili ibu ayah antre kabusak ku abi di pangadaman halal mayana sakieu atas pengganten Bu. Dakan dari pemerintahnya juga gratis. Malahan si pendampingnya itu dibayar dari pemerintah. Terus kalau misalkan kita tidak ditempuh itu halalnya, kita yang pertama otomatis kita akan dicabut izin edarnya. Asalnya di 2024, tapi pemerintah punya kebijakan jadi 2026 itu dipajukan lagi. Batasnya sekarang sampai 2026 wajib halal. Makanya masih kena rami sok ngadarama lain nama.
anu gaduh produk mah kecuali warungan seperti kelongkongan, jualan sayuran, sembako itu mah nggak usah bikin halal, tapi wajib bikin NIB ya Bu ya. Dan itu teh hal sepele tapi sangat penting, itu teh kalau orang suatu saat kan sekarang Bu, kalau misalkan abi hoyong bantosan kumaha ta Bu, biasanya seperti itu ya. Asal kita punya NIB, kita cari ada link-link untuk bantuan. Sekarang kalau saya pengen dapat bantuan ini, punya NIB nggak? Benar nggak jualan? Enggak. Ya udah langsung itu mah. Kebanyakan seperti itu. Maka kan diurus izin usahanya sepada serawas. Meskipun orang di kampung atau namanya enggak hari sapertos perizinan gitu mah kan pangianten peryogi tapi lebih baik dibikin didownloadkan lah seperti orang kan yang nanti lamun nganamut kabang otomatis kan nanti terus gaduh NIB kan atau nanti surat keterangan dari desa kan itu udah nggak berlaku, siup itu udah enggak, terus sekarang mah digantinya oleh NIB Usadayana karena itu perizinannya langsung dari pusat dari kementerian, jadi nama kita tuh langsung sudah ada di sana. Terus atas ayah anu ngabumi tak acan anu ngadata Bapak Ibu sadayana. Nah, bilih ayah nanti anu sumping kabumi, terus anu ngadata Bapak Ibu, tekengeng ditolak Bu, itu dari dinas, dari kementerian ya Bu ya, yang akan mendata nama-nama ibu yang sudah ada namanya di data kita, tapi kurang lengkap itu, misalkan tidak ada foto, namanya ada, tapi kelengkapannya kurang. Jadi untuk melengkapi salah tafsir kamu bantosannya, berenang si ibu dak sumi ka dieu teh bade ngadata kamu bantosan sanesnya, tapi itu buat melengkapi data kita, data yang dari dinas provinsi sareng kementerian. Bilih aya anu sumping ka Bapak Ibu sadayana hapuntenna tekeng ditolak terus sanes bade kompanya kan enak usum kompanya nya punya janten ieu mah berenang kedah ngadata kamu pemilu sanesnya da kita mah bukan dari KPU ya Bu ya. Bilih aya nu kirang ngertos mangga sok bilih bade ditaroskeun ka abdi, mangga mumpung abdi aya di dieu. Dan kumargi abdi mah angkat tenjing wibung teh ya. Persyaratan buat bikin NIB yaitu KTP, nomor telepon sama email aja. Eta hukum. Bareng ke abdi mangga kalau misalkan di desa Kang Yasin, kalau di desa ada anu sok adaman NIB. Taca, tak aya, mangga ke abdi. Aku udah catat abdi makan nanti dong. Punten Ibu biasa tumaros. Mangga Pak. Jadi punten ngenalkeun kedados keluarga person dan tos pada arunia nya. Umum kita sabaraha urang mau hadir upami minggu depan. Adik-adik KKN ini tiap RW diundang masalahnya ini cuma berapa orang yang hadir. RW 6 ada berapa orang coba? RW 6. RW 6 coba lihat marganya ada berapa orang yang hadir? Ada 4. RW 5 ada berapa orang? Ada 5. RW 8 ada? Ada 3. 9 2 3 Saya 7 Oh 3 aya itu tuh 3 aya. RW 7 aya. 2 1 ada. Ya benar, sebetulnya Abi nge-share di grup RW nya. Maksud dan tujuannya supaya para ketua RW ngimpokeun ke warga nah gitu.
Diantawisna, adik-adik KKN mohon maaf, ini mungkin ada yang antusias juga ada yang tidak. Mohon terlebih dahulu mohon maaf, ini untuk kita semua. Ini kita kehadiran Mutiara ya, Mutiara yang akan nantinya menjadi penerus kita semua. Kita doakan mutiara-mutiara yang ada di Desa Ciptakarya ini semoga menjadi apa yang mereka cita-citakan, senantiasa sukses, amin. Kemudian yang saya tanyakan Ibu Yuli, ini yang namanya sertifikat halal itu sekarang hukumnya wajib atau bagaimana? Satu itu. Kedua, sertifikat halal berupa apa saja yang harus kita punya sertifikat halal. Dan setelah kita punya sertifikat halal, apakah yang mempunyai sertifikat halal itu akan mendapatkan bantuan atau bagaimana? Ini tolong juga untuk dijelaskan. Sebab permasalahannya kita kembali SDM Bu. Apa yang tadi disampaikan sama Ibu, apalagi kita telah terbentuk di Kabupaten Bandung Barat, ada koordinator, ada regulator yang termasuk di dalamnya saya sendiri mungkin ya. Ya apa yang tadi disampaikan sama Bu Yuli itu tidak menutup kemungkinan karena kedatangannya petugas, wah ini bakal menang bantuan. Itu juga tolong untuk dijelaskan. Itu dan terima kasih juga kepada adik-adik KKN yang mengadakan pengembangan UMKM. Terima kasih atas dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar Pak RW. Izin menjawab ya Pak RW. Kalau untuk halal itu untuk para pelaku usaha yang produktif ya, arti kata dengan mereka punya produk makanan yang mereka olah, itu hukumnya wajib, itu wajib. Dan kriteria apa aja gitu yang masuk, itu makanan aja Pak yang masuk. Seperti sebenarnya dari konveksi juga yang bahan baku pakaian itu sebenarnya harus wajib halal, karena kan dari bahan-bahannya itu apakah itu mengandung, misalkan dia kulit apa sih yang pembuatan jaket itu apakah dia memakai kulit babi ataupun dari kulit sapi atau domba, itu kan harus dicek lab juga itu teh. Jadi sebelum menempuh halal maka harus dicek lab juga. Terus yang bisa halal itu kan yang disebutkan dengan gratis itu yang safe declare itu seperti yang tadi olahan yang berbahan baku nabati seperti keripik singkong, basreng. Kalau dari perikanan, bahan baku yang perikanan itu masuk ke gratis ya Bu ya, karena bukan dari bahan daging, tidak langsung disembelih. Kalau yang bahan baku daging itu kita rumit Pak RW. Yang bahan bakunya dari full daging seperti bakso, nanti kita verifikasinya ke RPH, Rumah Pemotongan Hewan. Di sana saya juga pernah ada yang ngajuin halal bakso, sampai verifikasi jam 1 malam saya ke Cibeber Cimahi. Jam 1 malam Bu, abdi angkat video teh tabus 12 sungi. Hoyong ningal proses cara penyembelihan anak. Hoyong ningal proses turunah hayam eta sareng sapi teh kumaha, apakah pas dipencet teh dalam keadaan stres atau tidak. Nah itu kalau yang disebutkan dengan hal reguler, rumit pengajuannya. Tapi kalau safe declare seperti makanan anu tiasa aya urang sadedina keripik singkong, congri, seblak, basreng, bakso bukan bakso ya, keripik anu yang mengandung dari ikan seperti lele, keripik kan suka ada yang keripik lele, abon lele gitu, itu ada soal mah rada ringan gitu kumaha
margi kan teu abot teuing. Iya, nah. Jadi pangitan kahiji, izin halal itu untuk pelaku usaha yang punya produknya itu wajib teras bade kengeng bantosan atanapi henteu gitu kan Pak RW saatos ngadamel halal. Upami bantosan mah abdi kirang uningah ya, abdi cuma sebagai pelaksana dari dinas anu gaduh ketentuan kengeng halal apa sih bantuan kana mah mungkin dari pusat jangan berharap karena bantosan orang mah, yang penting kita perizinan sudah terpenuhi aja gitu panginten Pak, bila kirang puas. Sami hatur nuhun pisan. Kalau misalkan nanti ke depannya ada link untuk bantuan pangitan, pasti ku abdi diinformasikan kang Diki. Da abdi oge teu cicingeun gitu ya, selalu mencari link untuk warganya sendiri. Kumaha carana ieu warga abdi masyarakat Desa Cinta Karya khususnya pangitan yang belum dapat bantuan kumaha carana karena kayak bantuan. Ya kalau misalkan kita nih ada dewannya, di kita sekarang punya dewan. Mudah-mudahan dewan orang teh beunang ke masyarakat. Piraku ku orang dicolok misalkan, kami nyolok ya. Kalau misalkan itu mah ya udahlah. Kita juga dari pemerintahan setempat akan berusaha semaksimal mungkin yang terbaik pamintan sama masyarakat. Nah, mudah-mudahan ada link untuk bantuan yang pamintan nanti diinformasikan, tapi jangan terlalu berharap ya Bu ya, pilih nyeri hati gitu. Mangga. Kalau untuk, nah tadi untuk kita produksi tapi pas misalnya susahnya, misalkan di dia aya anu produksi, namanya Cinta Karya produksi mana sih Kang Yasin? Dari pindah terang ke pasarnya. Nah, seperti keripik aja ya. Salamesna UMKM itu sudah dibagi forum. Ada forum perwilayah yang namanya Forum UMKM Kecamatan Sindangkerta yang diketuai oleh Ibu Yani Suryani yang dari Desa Sindangkerta. Abdi tos ngawanti-wanti Bu Ketua punten dikoordinir ke tiap desa, ambil salah satu pengusaha atau nabi nu biasa dijantankeun ketua dari Forum Desa Cinta Karyana. Nanti sok data produk yang ada di wilayah Cinta Karya itu sok kita bikin, abdi sampai bikin ya. Saya kalau punya uang sampai 20 juta, hayu orang nyewa tempat, kita orang produksi orang di itu lah orang ical bikin gerai usaha UMKM Kecamatan Sindangkerta.
Jadi semua produk yang ada di wilayah Sindang Kertajaya kita tampung, khususnya desa Cinta Karya. Abdi terus ngawanti-wanti gitu. Terus abdi oge kantos nyarios ka Pak Kades, Pak kumaha upami ngadamel koperasi khusus untuk para pelaku usaha supados urang teu kelabakan teh upami nanan. Seperti kalau misalkan kita bisa menampung pelaku usaha anu kendalanya untuk bahan baku, so kita pasang dulu bahan bakunya dari koperasi. Setelah itu mereka jual lagi ke kita, ke koperasi tersebut. Tah koperasi nugi channel ke mana untuk akses link untuk penjualan. Insya Allah kita abdi dibantos mau ke Alfamart, mau ke Indomart atau ke oleh-oleh makanan yang ada di wilayah Bandung Barat. Abdi kantos saja tenang ngobrol. Waktu di zaman Kades sebelumnya juga Abdi terus menginformasikan seperti gitu. Cuman panginten, oh iya nggak tahu kumaha, ya akhirnya itu teh begitu ke ayeuna tidak terbentuk gitu. Padahal untuk membuat koperasi mah enggak, sok Abdi dibantos. Untuk ilegalnya, untuk diilegalkannya koperasi, ku Abdi dibantos biar koperasi jantan ilegal gitu didamel surat yayasan adamel karantina gratis, tidak akan dipungut biaya karena kita ada program. Kalau misalkan ada program gitu. Terus kalau misalkan untuk bantuan apa-apa, misalkan untuk pelaku usaha, biasanya sekarang kita tuh memberikan bantuan tuh khusus kepada pelaku usaha yang punya koperasi. Kamari oke ya, waktu ada beberapa tahun ke belakang di depan KUD ada gerobak berkah ya kan. Nah itu kan tidak dipakai, mubazir kan sayang. Itu tuh seharusnya bantuan tuh untuk pelaku usaha kan. Tapi tadi isian lebar sih, ada abdi mau mubazir ya. Kalau misalkan kita ngajukan bantuan, sekiranya harus yang di apa sih namanya anu bisa bermanfaat buat masyarakat ya, anu bakal biasa kaangge ke masyarakat, itu cuma-cuma gitu kan. Nah, raos mendingan dibuatkan wadah yang dikingnya jantan supados untuk kaditu kadieu lah gitu. Jadi teu bingung. Jadi anu bakal ngical keluar nama panginten dari pihak koperasi nanti bisa solid kemana-kemana. Sebenarnya banyak sih yang itu mah seperti ayeuna Abdi gaduh produk ya Bu ya. Abdi gaduh produk. Abdi terus disungkeun dari perusahaan yang ada di Kota Bandung. Cuman Abdi teh bingung nanti setiap hari saya harus produksi, sedangkan Abdi seueur kegiatan Abdi bade nampung pekerja, Abdi tak acan mantun. Akhirnya ku Abdi dipending. Terus kamari Abdi terus ditelepon dari direktur Indomart. Dia minta 1000 piece produk Abdi. Mung Abdi teh Abdi hoyong terang MOU-na kumaha-kumahana. Kumagi panginten upami tos deal MOU-na panginten Abdi bakal nonton panginten sok daripada ibu-ibu ngariung sok hayu urang damel panginten urang produksi Abdi gaduh produk yang berenang sok aya pesanannya panginten ku Abdi akan memberdayakan masyarakat di wilayah Abdi heula panginten gitu. Inti nama panginten kalau resep aya forum RW biasa panginten adoge ka Pak RW kan pasok dapatkan koperasi RW. Sok Abdi dibantu di saat nanti ada peluang untuk bantuan, panginten adoge mau jauh ke mana-mana. Selama ini saya memberikan bantuan itu ke desa yang lain. Kenapa enggak di desa Cinta Karya? Cisok. Ibu ngemot Abdi orang Cinta Karya tapi aku masih ngebantu. Karena tidak ada penyentuhan sama sekali, tak ada di Bu, kumaha nggak ada. Nah gitu. Nyata ya udah belum nah Abi panginten tadi periogikeun ku desa tadi periogikeun ya udah belum bayar 5 sampai ada salah satu desa ada bantuan nih nominalnya lumayan ya 150 juta. Itu waktu itu tuh konveksi dan nyablon. Mesinna oge anu wah ageung lah kalina ruangan ieu mah pokona minum we.
Abdi terus masuk ke ketua Karang Taruna, ketua Karang Taruna desa. Sok Kang, nih sampai contoh proposal kami dipasikeun. 3 bulan teh kami diatasan ke aya wae. Sedangkan Abdi terus ditarget di antos-antos. Setelah itu ke aya wae kumaha ieu? Bade moal. Akhirnya ku Abdi dikasihkan ke orang Cibenda sama desa Cijambu. Sampai sekarang mereka produksi itu jadi bahan utama para pemuda. Jadi mereka dapat penghasilan dari sana. Bu, Abi bingung kamu pemasaran aku Abi dikasih link orang Jakarta dugikeun ka ayeuna produkna atau dugikeun ka Eropa, Bu. Alhamdulillah gitu. Abi mah bingung we anjeunna Bu tuh alhamdulillah kita tuh jadi punya kerjaan, punya kegiatan seperti ini di pasar bangkasan. Wah, ya syukur alhamdulillah. Abi sok coba langsung di desa Abi seperti kieu. Tapi kan ada Abi kudu dokter gitu kan ya soalnya. Da Abi kan gak mau gitu kan ya. Akhirnya ya udah we. Cuman Abi mah mesem we hungkul gitu. Tah gitu Kang Diki panginten. Naon? Apa ibu-ibu balik di bawah pada naros? Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya kan kepo tadi bicara supaya sih perkawis era produksi warna sisa. Terus jauh dengan bundes. Kepungkur bukan bilang aja tahunnya bukan 2022 lah. Kantor bundes kayak stan. Anu terminal. Cuman ternyata berjalan beberapa minggu atau beberapa bulan sampai akhirnya kan kaya. Nah, kumaha carana sangkan dilakukan ulah dilakukan seperti itu Bu, kami aya deui, contoh seperti anu stan lah, minimal stan di terminal ataupun di mana wae lokasina supaya biasa memperdayakeun UMKM ataupun produk-produk anu aya di wilayah desa Karya khususna. Jadi pelaku UMKM itu dengan satu produk ataupun minimal dijualnya seperti berjaga sari pasar. Kadang-kadang kan pasar dia cuma seminggu 2 kali. Ya, sedangkan kan masyarakatnya mereka memiliki kebutuhannya tiap hari, mungkin seminggu 2 kali. Dan kalau baliknya cuma caranya sangat ada solusi, mereka tahu pelaku UMKM. Bingung. Enggak, tapi benar pengertian. Ya, soal Abdi udah beberapa kali kan Abdi koordinasi sama ketua BUMDes yang anak ayeuna gitu kan kemarin masa Abdi sedang udina. Supaya kita tingkatkan produk-produk yang ada di desa Cinta Karya. Mungkin Pak Abdi dibantu. Mohon mangga. Sakumaha kalau misalkan kita mengadakan kegiatan misalkan tiap hari itu ada di setiap wilayah lah sepada berjalan tiap RW ada pasar kaget gitu. Ada pasar kaget anu biasa panginten ada dananya dari desa biasa dibantu selaku anggaran desa panginten dari BUMDes yuk cepat teh orang bikin itu gitu kan. Kita tonjolkan produk dari desa Cinta Karya itu karena selama ini Cinta Karya itu tidak ada produk yang harus ditonjolkan gitu ya. Apa yang harus dibawa gitu kan ya. Abdi oge sekapun sok rada minder gitu ya di kantor dari sidang peta produknya naon sih yang bisa ditonjolkan. Ya paling sementara untuk saat ini wangun ya gula aren sama gula semut. Itu yang selain itu ada nggak? Kalau selain itu naonnya cenah. Yuk kalau di Cinta Karya ada nggak di desa kamu? Ada nggak? Acan ayah soal kita apa yang harus saya tonjolkan. Padahal potensi seharusnya seueur kan. Seueur potensi yang ada di desa Cinta Karya. Ibu-ibu tanya bapak-bapak kan pangitan punya lahan sawah atau kebun itu biasa dipelakan kanggo hui kanggo sampe. Nah kan si hui sampe itu daripada dibagikan ke tetangga Bu ya. Lebih baik kita olah menjadi keripik bukan seperti congling, ada keripik keripik singkong crispy seperti itu. Kita buat juga Abdi Hoyong salah nama mengadakan pelatihan khusus untuk makanan. Kita
insya Allah kapayuna panginten gitu. Biar masalah diri itu namanya produk briefing seperti itu. Malahan dengan satu tidak briefing singkong antara pisang tuh tapi tinggal lantak oke ayah. Berarti ayah. Terus ngagaduh halang macam. Terus ngagaduh halang. Nah, kita juga berdasarkan Upami artikel kali itu untuk memproses izinnya kesobios. Kesobios, tak pamit tidak berjenis kedua, berdasarkan ayah kalau kedua, ada mana kedua pamit jadi mana di abdi ayah pelaku UMKM dengan sebelah ayah, dengan kritik sang ayah, lantak ayah berarti ayah. Cara kamu mereka melayakan ayah. Baik, panginten upami rencana layangannya cepat kudu didangukeun NIB-nya. Tapi panginten upami anu selain dari itu seperti ceripi dan kue basah makanan itu insya Allah Pak Abi diajarkan untuk NIB, PIRT sareng halamannya. Tong sieun yang dikit, saya tidak akan memungut biaya kok. Insya Allah Abdi badai ngabantu masyarakat sakian tanagi Abdi tidak akan dipungut biaya karena kan dari pemerintahnya juga tidak ada kena biaya. Mangga anu peryogi ngadamel NIB, anu peryogi ngadamel halal, PIRT, pilih peryogi mama kak sumping we ka bumi. Atanapi telepon aja lah da ayeuna kan canggih. Kantor WA kan persyaratanana Bu abdi ieu hoyong ngadamel NIB, Bu abdi ieu hoyong ngadamel halal dan PIRT. Cuman kan kalau halal mah pengajuannya kita harus verifikasi ke lapangan Bu. Ditinggal cara tata cara kebersihannya. Apakah bersih kebersihannya ditinggal seperti itu panginten. Aya anu kirang ngartos maka diteruskan kumagi waktu satu sih. Sakrab deui cenah teu aya cenah waktu. Buat ibu-ibunya barangkali ada yang mau ditanyakan. Persyaratan PIRT yaitu punya NIB dulu Bu. KTP ya, domisili usaha panginten ya. Upami hak merek itu sami NIB, KTP, upami gawe NPWP, foto produk, terus logo aja. Untuk hak merek itu memang kalau hak merek itu memang di ya. Kalau yang PT itu kalau yang perorangan ya kadang dari 1.800.000 itu dapat subsidi. Jadi kita bayarnya cuma 500.000 aja. Itu dikasih surat keterangan dari dinas bahwa menyatakan pelaku usaha ini benar-benar binaan dari Dinas Koperasi UMKM. Itu PIRT gratis, nanti ada panggilan untuk pelatihan. Nah, nanti bahkan kita yang akan dikasih ongkos. Uang duduk, nanti ada uang duduk kalau PIRT. Mangga. Dan NIB sayanya, ini halal saya, halal terus saya, NIB terus saya, panginten kantor PIRT. Mangga di atas. Mangga lah, panginten terus awal nikah bumi abdi, kantor suping ka bumi Bu. Abdi badai ngadamel izin aja. Tidak akan saya tolak Bu, mangga. Aya deui pilih aya ke dugi ka bumi mah pilih ieu. Aya nu bade ditaroskeun tapi asa naon gitu. Engke pas di luar desa mah abdi dah bukan sebagai penarasumber, sebagai masyarakat biasa lagi Bu. Ya, ayo ibu-ibu kesempatannya boleh ada yang ditanyakan lagi silakan. Kesempatan Ibu mumpung di sini, mumpung masih ingat juga ya Ibu. Nah, untuk pedagang warungan ya, upama pedagang warungan tuh wajib tuh halal. Nggak usah kalau pedagang warungan mah, soalnya mereknya itu kan mereknya Unilever. Ada yang merek Indomie, itu kan itu bukan produk ibu sendiri. Mereka sudah halal, otomatis sudah ada halalnya. Jadi nggak usah bikin halal. Paling ibu bikin NIB aja. Upami anu icalan seblak, icalan bakso, icalan makanan-makanan lain yang diolah sama kita langsung itu wajib halal dan PIRT. Kalau untuk PIRT
teh sekarang yang harus di PIRT kan yaitu cilok sudah enggak PIRT, itu harus BP POM, bakso BP POM, minuman harus BP POM. Kalau bubur ayam itu biasa ibu PIRT. Ibu itu orang bubur ayam di mana? Oh, Mang Roro. Biasa, enggak. Nah, kalau misalkan untuk bakso ya Bu ya, untuk bakso mah itu kena BPPO PIRT karena terbiasa di tingkat kabupaten, tapi harus ke pusat itu di Sebatina BPPO. Teras kedah Cilai heula, teras kita disurvei nanti punya kalau misalkan bahan baku yang daging itu kita nyurveinya Bu cari halal RPH yang dari awal mereka menyembelih ayam atau sapi. Makanya kenapa BPPOM itu halal? Kalau bayar BPPOM murah, kalau untuk administrasinya murah. Cuman untuk untuk kebersihannya aja sama biaya survei sama itu yang jadi mahal itu. Berapa Bu harganya bila naros? Itu di atas 3 juta kalau BPPOM. Tapi kalau misalkan Bu abdi mah icalanna cuma Cikalapa eta Eskalapa kumaha yeuh da penghasilan oge sadina paling ini 100.000. Yang penting mah ibu punya NIB terus udah halal aja itu udah cukup. Kalau belum bisa menempuh BPPOM mungkin upami tos gaduh pabrik baru bikin BPPOM. Nah, gitu pangitan ibu-ibu. Ya, pangitan paparan dari izin seperti segitunya. Bilih aya anu kirang ngartos, bilih aya anu kirang paham. Mangga ibu tiasa kontak abi pangitan. Nomor abdi tiasa nyundang ka RW 6 atanapi ka RW 5. Mohon kita atuh ibu, akang, bapak sadayana hatur nuhun pisan kana waktusna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ternyata untuk jadi seorang pelaku usaha itu tidak hanya memperhatikan produk, tapi juga memperhatikan dari segi izinnya, mulai dari NIB, hak merek, halal dan yang lainnya. Yang itu pasti penting ya Ibu. Ya, itu penting nih untuk membuat izin. Itu penting memang dari